Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anju Yogi Pratama dari kelas 64 3J07 dengan NIM 64191290. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dari manajemen risiko. Konsep risiko. Risiko adalah kans kerugian. Artinya suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Dalam bahasa statistik adalah tingkatan probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Pengertian risiko. Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan mempunyai kecenderungan bahwa hasil yang sebenarnya bisa berbeda dengan hasil yang diperkirakan sebelumnya. Risiko adalah ketidakpastian tentang suatu peristiwa di masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Ketidakpastian. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko, karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang, di mana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab, antara lain, tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir atau menghasilkan, di mana makin panjang tenggang waktunya makin besar ketidakpastiannya. Keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik pengambilan keputusan dari perencana. Macam-macam risiko. Macam-macam risiko usaha menurut sifatnya. Risiko murni adalah risiko yang pasti menimbulkan kerugian. Contohnya seperti musibah. Risiko spekulatif adalah risiko yang dapat ditimbulkan karena disengajakan oleh yang bersangkutan agar mendapat keuntungan. Contohnya perkreditan. Risiko fundamental adalah risiko yang tidak bisa dilimpahkan kepada seseorang atau orang lain. Risiko khusus adalah risiko yang timbul karena bersumber pada peristiwa tunggal atau mandiri, sehingga sangat mudah diketahui penyebabnya. Contoh, pesawat jatuh dan kapal tenggelam. Risiko dinamis, risiko yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan risiko. Agar risiko yang dihadapi, bila terjadi tidak akan menyebabkan bagi yang terkena, maka risiko-risiko tersebut harus selalu diupayakan untuk diatasi atau ditanggulangi, sehingga ia tidak menderita kerugian atau kerugian yang diderita dapat diminimumkan, sesuai dengan sifat dan objek yang terkena risiko. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain mengadakan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. 2. Melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian, membiarkan terjadinya kerugian, dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut, disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya. Ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko. Contoh, melakukan hedging atau perdagangan berjangka. Untuk menanggulangi risiko, kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku atau pembantu yang diperlukan. Keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian bila betul-betul terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian. Manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Manajemen risiko merupakan antisipasi atas semakin kompleksnya aktivitas badan usaha atau perusahaan yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Pentingnya mempelajari manajemen risiko. Karena manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua wirausaha, proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah
identifikasi dan cara mengatasi resiko itu sendiri. Sumbangan manajemen risiko. Perusahaan, di mana dapat mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran dengan jalan, mencegah atau mengurangi risiko kerugian, melindungi perusahaan dari risiko murni, dan meningkatkan public image. Keluarga, melindungi keluarga terhadap catastrophic losses, maka keluarga tersebut dapat terhindar dari musibah, disembuhkan dari tekanan fisik dan mental, dan memetik faedah dari program manajemen risiko yang menolong orang-orang lain. Masyarakat juga memetik faedah dari makin lebih efisiennya manajemen risiko menangani perusahaan dan keluarga akan mengurangi beban masyarakat atau social cost. Nilai ekonomis dan penanggulangan risiko. Nilai ekonomis adalah pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, dan untuk penanggulangan risiko yaitu dengan 1. Mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. 2. Melakukan retenai, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulangannya. Ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko seperti melakukan perdagangan berjangka. Keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko. Manajemen risiko dan asuransi. Manajemen risiko adalah serangkaian proses identifikasi, analisa, dan pengendalian risiko secara ekonomis terhadap risiko yang senantiasa mengancam aset, sedangkan asuransi adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan dan perusahaan asuransi, di mana insurer bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan, dan pihak pengasuransi atau insurer memperoleh premi asuransi sebagai balasannya. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Tujuan atau fungsi atau proses atau kedudukan manajemen risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk 1. Melindungi perusahaan atau protecting. 2. Mendorong manajemen agar proaktif. Ketiga, membantu pembuatan kerangka kerja. Keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Kelima, sosialisasi manajemen risiko. Dan keenam, meningkatkan kinerja perusahaan. Proses manajemen risiko yaitu 1. Penetapan tujuan. 2. Identifikasi risiko. Ketiga, analisis risiko. Keempat, evaluasi risiko. Kelima, tanggapan risiko atau risk response. Keenam, pengendalian risiko. Ketujuh, monitor dan review. 8. Komunikasi dan konsultasi. Kedudukan manajemen risiko. Kedudukan manajemen risiko bertanggung jawab untuk membentuk kerangka kerja dan proses manajemen risiko dalam menghadapi risiko-risiko signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Seiring berjalannya waktu, manajemen risiko yang tadinya berperan untuk melindungi kegagalan organisasi berubah menjadi komponen competitive advantage bagi organisasi. Kerjasama dengan departemen lain. Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan risiko, tidak boleh bekerja sendiri, karena perlu bekerja sama secara harmonis dengan departemen atau bagian lain yang bersangkutan seperti bagian akunting, bagian keuangan, bagian marketing, bagian produksi, dan bagian maintenance. Contoh kasus manajemen risiko di Indonesia yaitu PT Lapindo Brantas Incorporate. Bencana ekologis nasional lumpur panas yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dimulai pada tanggal 28 Mei 2006 saat gas beracun dan lumpur panas menyembur di dekat sumur pengobaran Banjar Panji 1 milik dari PT Lapindo Brantas yang hingga penelitian ini dilaksanakan masih belum dapat dihentikan. Akibat dari masalah ini, semua pihak sangat dirugikan, terutama masyarakat yang terkena dampak dari lumpur serta polusi udara yang dihasilkan dari lumpur tersebut.
Bukan hanya masyarakat, PT Lapindo Brantas juga mengalami banyak kerugian sehingga berdampak pada semua investor serta karyawan PT Lapindo Brantas. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan adalah kerusakan lingkungan. Dalam menjalankan aktivitas produksinya, bukan tidak mungkin perusahaan akan memberikan efek samping yang berpotensi menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan perusahaan bisa saja akan berbalik pada perusahaan itu sendiri. Sepertinya adanya tuntutan dari berbagai pihak seperti masyarakat sekitar, organisasi aktivitas lingkungan, dan pemerintah. Dari kasus ini, manajemen risiko memiliki peran penting karena sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan. Tidak hanya itu, manajemen risiko juga bisa mengukur suatu risiko yang terjadi pada perusahaan, serta memudahkan seorang manajer perusahaan membuat dan mengambil keputusan-keputusan yang baru yang berguna bagi perusahaan. Manajemen risiko juga memberi efek yang positif terhadap bumi, terutama pada perusahaan yang peduli akan lingkungan hidup. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian penjelasan mengenai manajemen risiko dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak dan belajar bersama-sama.